Shalom, salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi dan remaja. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk tetap hidup setia dan taat di dalam firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ibadah keluarga malam hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Saya membacakannya bagi kita demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasal 119 kitab Mazmur ini mengarahkan kita untuk tetap setia, mendengarkan dan memelihara, melakukan, merawat, menjaga firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur ini mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itu di ayat 1 pasal 119 ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan bagi setiap orang percaya adalah hidup kita benar dan setia di dalam firman Tuhan. Saya yakin kita setuju untuk menerima ini. Tetapi Bapak Ibu, dalam tindak lanjut, saya yakin kita juga harus menghadapi berbagai tantangan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Yang pertama, pemazmur mempersaksikan itu bagi kita saat ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat keseluruhan dari pasal 119 kitab Mazmur ini, pemazmur sangat menguatkan setiap orang yang membaca Mazmur ini bahwa hanya hidup bersama dengan Tuhanlah pemazmur mendapatkan keselamatan. Pemazmur mendapatkan kebahagiaan. Pemazmur mendapatkan kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin cara hidup yang demikian tidak hanya bagi pemazmur. Dalam konteks kehidupan saat ini pun, firman Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan, menjadi satu-satunya penopang ketika kita menghadapi banyak atau berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan, jawabannya hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kritik bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dikatakan demikian Bapak Ibu. Kritik ini lahir dari seorang tokoh dari India yang saya yakin kita juga tahu apa dedikasi, apa pengabdian seorang Mahatma Gandhi.
ada kritiknya kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Kristen itu hanya tahu bahwa ajaran Kristus itulah yang benar, tetapi orang-orang Kristen itu tidak mampu melakukannya. Dalam sebuah artikel, Mahatma Gandhi pernah mempersaksikannya demikian, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen itu hanya tahu tentang kasih, apa itu ajaran kasih, tetapi tidak mampu melakukan kasih itu sendiri. Itu salah satu contoh, Bapak Ibu. Sehingga melalui firman ini saya mau mengatakan, apakah firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita? Apakah firman Tuhan satu-satunya menjadi petunjuk bagi kita? Apakah firman Tuhan benar menjadi pedoman bagi kita dalam hidup berumah tangga, dalam hidup pekerjaan kita, dalam setiap tugas tanggung jawab kita, dalam apapun situasi dan kondisi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguhkah kita memegang perintah Allah? Sungguhkah kita tetap mengacu kepada ajaran dari firman itu? Tentu tugas itu kembali kepada kita, Bapak Ibu. Mungkin banyak Mahatma Gandhi yang lain yang juga melihat itu dari cara hidup kita. Orang Kristen itu hanya tahu mengajarkan, memberitahukan tentang keselamatan, tetapi tidak mampu menghidupinya atau banyak lain hal lagi. Untuk itu Bapak Ibu, pemazmur saat ini menguatkan kita hidup dengan setia di dalam firman, di dalam perintah, di dalam janji, ketetapan, hukum dan peringatan Allah. Inilah hidup yang sesungguhnya membuat kita berbahagia. Karena apa Bapak Ibu? Tidak hanya dalam hidup dunia ini saja kita mendapatkan penyertaan, perlindungan, kekuatan. Tetapi orang yang setia di dalam firman Allah, baginya lah diberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak lagi bersifat sementara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu dalam kehidupan kita setiap hari, marilah kita sungguh-sungguh melakukan, memelihara firman ini. Marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam kesetiaan akan firman ini. Karena apa Bapak Ibu? Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kehidupan kita adalah Allah yang setia berfirman. Allah yang setia memberikan dirinya. Allah yang juga turut berjuang bersama-sama dengan kita ketika kita menghadapi banyak sekali persoalan, kesulitan ataupun apapun itu dalam kehidupan kita. Pemazmur mempersaksikan hanya di dalam firman Allah kita dapat bergemar di dalamnya. Hanya dengan ketetapan perintah dan ajaran firman kita dimampukan untuk melakukan yang benar. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menjadikan gaya hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup yang tetap setia, melakukan, memelihara firman Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kembali mengingatkan bagi kita, apakah prioritas kita, apakah kesungguhan kita sudah benar-benar kita dasarkan dengan rasa cinta kita kepada Taurat, perintah atau firman Tuhan. Mari Bapak Ibu hanya sederhana saja, sudahkah kita membiasakan diri kita mencintai firman Tuhan? Tentu itu dimulai dari langkah-langkah sederhana. Adakah satu hari yang kita lewatkan tanpa kita membaca satu ayat saja firman Tuhan, Bapak Ibu? Kalau itu masih menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu, kita hanya buka firman ketika beribadah di gereja, kita hanya sentuh Alkitab ketika kita berkebaktian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang berbahagia ketika kita sudah memiliki gaya hidup yang betul-betul hidup di dalam firman.
Jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa melihat apa petunjuk Allah, apa pedoman dari Tuhan untuk kita dapat menjalani satu hari yang diberikan Allah. Ini sangat penting secara khusus dalam keluarga-keluarga Kristen. Bapak Ibu, mari membiasakan ini kepada anak-anak kita. Karena dikatakan ketika seorang muda sudah mulai menjaga kelakuannya bersih ketika dia muda, kelak dia dewasa Bapak Ibu. Dia akan terbiasa, dia akan tetap bergemar, dia akan tetap mencintai firman. Karena itulah ajaran satu-satunya yang benar dan mendatangkan atau membawa keselamatan bagi kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi dan remaja, jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang tetap menguatkan kami, yang tetap memotivasi kami untuk hidup di dalam jalan kebenaran, untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Bapa, ajarkanlah kami supaya hidup kami adalah hidup yang benar sesuai dengan firman-Mu. Kami mampu Tuhan mengalahkan diri kami sendiri. Kami mampu mengubah kebiasaan kami. Kami mampu mengubah apa yang ada pada kami ketika itu tidak seturut dengan firman-Mu. Biarlah setiap keluarga yang telah mendengarkan firman ini, Tuhan berkati. Tuhan pelihara kehidupannya. Tuhan senantiasa memberikan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cukupkan, dan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin.